Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Dwi Anggreni. Di sini saya akan membahas sedikit tentang makalah saya yang berjudul Kalimat. Adapun permasalahan di dalam makalah saya adalah apa yang dimaksud dengan kalimat. 2. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur kalimat. 3. Apa saja yang termasuk ke dalam pola dasar kalimat. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi akhir dan secara aktual dan potensial terdiri atas kausa. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Jadi, bisa disimpulkan lagi bahwa kalimat adalah serangkaian kata yang tersusun secara bersistem sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan yang relatif lengkap. Unsur-unsur kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah unsur yang perlu dijelaskan dengan cara menjawab pertanyaan siapa atau apa unsur yang dijelaskan itu. A. Mempergunakan pertanyaan siapa atau apa. Contohnya, mahasiswa sedang berdiskusi. Dengan menerapkan formulasi di atas, maka pertanyaannya siapa yang sedang berdiskusi? Jawabannya tentu saja mahasiswa. Subjek dari kalimat di atas adalah mahasiswa. B. Menemukan ciri ketakrifannya, yaitu kepastian bentuk kebahasaan yang belum pasti harus dibuat pasti, atau takrif dengan cara menambahkan kata itu, ini, atau tersebut. Contohnya, buku itu menambah wawasan. Dapat dengan jelas kita pahami bahwa subjek kalimat tersebut adalah buku. 2. Predikat. Predikat adalah unsur yang menjelaskan keadaan atau perilaku subjek dengan cara menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Predikat dapat terdiri dari verbal atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan predikat. 1. Mengidentifikasi predikat dengan formulasi pertanyaan. Contohnya, Anti terjatuh dari lantai 3. Yang merupakan predikat pada kalimat di atas adalah terjatuh, karena berdasarkan identifikasi formulasi pertanyaannya itu bagaimana dan mengapa. 3. Objek. Objek adalah unsur kalimat yang harus ada dalam kalimat verbal atau kalimat aktif yang predikatnya terdiri dari kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan kehadiran objek, biasanya berawalan me. Bentuk kata kerja yang berawalan ber dan berafiks ke an bahasanya tidak memerlukan objek. Objek kalimat tidak akan hadir di dalam kalimat apabila A. Tidak terdapat kalimat pasif. B. Kalimat itu merupakan kalimat dengan verba aktif transitif. Ciri sebagai berikut. 2. Objek dapat menjadi subjek pada kalimat pasif ditandai dengan perubahan unsur objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif yang disertai dengan perubahan bentuk verba predikatnya. Predikat berawalan di. Contoh, resep direkapitulasi oleh Reti. Sumbangan itu dibagikan oleh Vivi. Pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang harus ada pada kalimat verbal intransitif yang menghendaki unsur yang melengkapinya. Ciri-ciri pelengkap terletak di belakang predikat, biasanya mesti dapat disisipi unsur lain yaitu objek. Contoh,
Niken membelikan saya buku baru. Andi berjualan koran. 5. Keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan predikat. Dalam kalimat posisi, unsur keterangan ini dapat dipindah-pindahkan. Biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Unsur keterangan tidak wajib hadir, maka keterangan dapat disebut sebagai unsur luaran atau periferal. Adapun fungsi untuk menambahkan informasi pada kalimat itu. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari keterangan sebagai berikut. Tidak terikat posisi, maksudnya keterangan bersifat mana suka, biasa terdapat di mana saja. Posisi keterangan cenderung lebih bebas dan tidak terikat. Keterangan dibedakan berdasarkan perannya dalam sebuah kalimat. Berikut adalah jenis-jenis keterangan. Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara dapat berupa kata ulang frasa atau kalimat yang menyatakan cara. Keterangan sebab berapa frasa atau anak kalimat yang menyatakan sebab. Keterangan tujuan, keterangan aposisi, keterangan tambahan, dan keterangan pewatas. Pola dasar kalimat. SPOK. Kalimat ini memiliki unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Dian membaca buku di kamar. Siswa membersihkan sampah di luar kelas. SPOPL. Kalimat ini memiliki unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkapnya. Contohnya, Sinta membuang buku yang sudah tidak terpakai. Saya makan nasi yang dingin. SPO. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya, Rara memasak rendang. Terus, Kikan memanggang roti. SPPL. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, dia bermain biola. Anto beternak sapi. Dini kehilangan dompet. SPK. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, saya pergi ke kampus. Rizky berasal dari Bandung. Adik makan dengan lahap. Yang keenam, SP atau verba. Kalimat ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat berbentuk verba. Contohnya, kami berdiskusi. Lila tertidur. Anggi menangis. SP nomina. Kalimat ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat berupa nomina atau kata benda. Contohnya, kami mahasiswa. Saya pelajar. Bu Erwin seorang dosen. SP adjektif. Kalimat ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat berupa adjektif atau kata sifatnya. Contohnya, kami rajin. Saya lalai. Sekian dari penjelasan singkat saya tentang kalimat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.